menikmati apa yang kita bangun hari ini. Diambil di Kejadian pasal 7 ayat 13, ini ada tentang Nuh. Cerita tentang Nuh ini disampaikan hanya beberapa pasal, tetapi sangat-sangat dalam maknanya dalam kehidupan orang percaya. Karena pada saat Nuh, Tuhan memperbaharui segala sesuatunya. Tuhan menjadikan baru. Yang dulu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu sudah dengar. Bapak Gembala sudah sampaikan. Kita harus terus membangun. Dengan apa? Dengan caranya Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan kita harus melibatkan semua anggota keluarga kita. Memang dalam membangun atau melakukan apa yang Tuhan inginkan, tidak mudah. Tidak mudah. Tuhan punya standar. Tuhan punya kualitas yang harus kita kejar. Nuh bisa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita banyak tawar-menawar dengan Tuhan. Seperti misalnya ada sebuah cerita di mana seseorang disuruh membangun sebuah rumah oleh majikannya, oleh tuannya. Dia katakan, bangun. Semua peralatan, semua bahan sudah diberikan. Bangunlah sebuah bangunan yang terbaik, yang indah. Tanah sudah ada. Tapi ketika dia lakukan, dia banyak tawar-menawar. Dia mulai berpikir, mengapa saya harus berikan yang ini? Kenapa bahannya harus yang terbaik? Kenapa yang tidak biasa-biasa saja? Itu mungkin seperti itu, banyak tawar-menawar. Tapi kita bisa belajar dari seorang yang bernama Nuh. Bagaimana dia dalam membangun kehidupannya, membangun keluarganya, membangun hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak tawar-menawar, dia lakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, yang pertama, kita akan melihat bagaimana cara Nuh membangun sehingga dia bisa menikmati hasilnya, akhirnya. Yang pertama kita lihat di Kejadian pasal 6 ayat ke-9. Di situ dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi yang pertama, bagaimana cara kita membangun kehidupan seperti Nuh? Yaitu dengan membangun dengan benar. Jadi pertama itu membangun dengan benar. Kita lihat di sini, Tuhan katakan Nuh adalah seorang yang benar. Benar. Tidak bercela. Atau dalam terjemahan katakan blameless. Tidak ditemukan kesalahan dalam kehidupan dalam kehidupan Nuh. Seorang yang setia kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa nyatakan bahwa Nuh itu seorang yang hidupnya setia kepada Tuhan? Karena kalau kita lihat di perikop ke-6 ini ke atasnya, itu dikatakan manusia sudah bertambah jahat. Siapa manusia? Apakah hanya keturunan Kain di sini yang sudah menjauh dari Tuhan? Ternyata sangat disayangkan. Di sini dikatakan anak-anak Allah. Ada anak-anak Allah yang sudah menjauh dari Tuhan, berpaling dari Tuhan. Maka Tuhan katakan, Nuh, hanya Nuh ditemukan benar di mata Tuhan. Bagaimana dengan yang lain? Kemana yang lain? Meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, menjauh dari hukum Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita berhadapan pada fakta-fakta dan fakta itu sering dijadikan sebagai suatu kebenaran. Tapi Tuhan nyatakan di sini, fakta atau kenyataan itu tidak selalu benar. Bagaimana fakta itu bisa menjadi benar kalau itu sesuai dengan hukumnya Tuhan? Kalau itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan? Kalau itu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan? Kita hidup di dalam negara yang berdemokrasi. Banyak sekali sekarang dunia ini ke arah demokrasi. Apakah demokrasi itu sesuatu yang benar?
Kalau kita perhatikan, Nuh tidak mengikuti demokrasi. Karena kalau demokrasi yang diikuti Nuh, saya bukan anti demokrasi, bukan itu maksudnya. Tapi dalam pengertian bahwa suara terbanyak itu adalah, ada istilahnya suara terbanyak itu suara Tuhan. Bukan seperti itu. Kalau Nuh menganut ajaran seperti itu, maka dia akan ikut ke dalam apa yang orang-orang lain lakukan. Jadi di sini kita berbicara tentang teokrasi atau pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Tuhan. Dan Nuh mendapatkan hal itu. Apa yang Tuhan perintahkan, dia ikuti. Bukan melihat fakta, bukan melihat lingkungan. Tidak mudah seorang bisa hidup di dunia yang menjauh dari Tuhan. Coba kita lihat di pasal 6 ayat 5, bagaimana keadaan kehidupan waktu zaman Nuh itu. Di situ katakan, pasal 6 ayat 5 Kejadian, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Kejahatan. Sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Artinya, cenderungnya berbuat jahat. Selalu berbuat jahat. Boleh katakan tindakannya sudah mulai amoral. Rusak. Penuh dengan kekerasan. Di ayat 13 dikatakan penuh dengan kekerasan, kejahatan. Dan yang terutama, mengapa manusia bisa hidup seperti itu? Dikatakan, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini sesuatu yang hilang. Ketika seorang hilang hubungan dengan Tuhan, ketika seorang meninggalkan komunikasi dengan Tuhan, ketika seorang menjauh dari hukum-hukum Tuhan, maka hal-hal yang seperti ini terjadi. Bahkan Tuhan Yesus katakan, di akhir zaman akan terjadi seperti ini lagi. Di zaman tempat kita hidup sekarang, kita alami apa yang Nuh alami, persis seperti yang Nuh alami. Kalau kita berbuat benar, maka kita akan dijauhkan, dikucilkan, tidak diterima. Ada seorang aktor namanya Neil Donoff. Dia orang Kristen, dia anak Tuhan, dia orang yang takut Tuhan. Dia katakan selama 2 tahun demi mempertahankan imannya dan dia tidak mau melakukan adegan-adegan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, termasuk adegan-adegan kekerasan atau seks. Apa yang terjadi? Dia katakan selama 2 tahun dia dikucilkan. Selama 2 tahun dia tidak dikasih order, dia tidak dapat pekerjaan. Mengapa? Karena perusahaan-perusahaan menuntut dia untuk melakukan atau berakting untuk hal-hal yang dikatakan seperti zaman Nuh ini. Yang amoral. Satu yang tidak pantas untuk dilihat. Dia nyatakan imannya. Dia katakan dia sayang istrinya. Dia tidak melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan. Suatu yang berat untuk Nuh. Suatu yang berat untuk anak-anak Tuhan. Ketika dunia menolak, dunia mengucilkan standar kebenaran firman Tuhan, tidak bisa dilakukan lagi. Tapi kita lihat di sini, Nuh dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, dia berjalan dengan Tuhan. Dia mempunyai hubungan relasi yang erat dengan Tuhan. Kita bisa bayangkan ketika Nuh membangun bahtera di gunung, di Kejadian pasal 2 ayat 4-6 kita lihat secara cepat. Kejadian 2 pasal 4-6 kita mungkin bisa melihat sedikit karena banyak yang menafsirkan waktu itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi banyak yang menafsirkan waktu zaman Nuh itu belum ada hujan. Kita bisa bayangkan, Nuh akan dianggap gila oleh orang. Membangun perahu, kapal di atas gunung yang tidak ada air. Bahkan mungkin saat itu pun hujan pun belum ada. Mungkin tanah masih diairi dari dalam atau dari embun. Kita tidak tahu, tapi
banyak sekali yang menafsirkan kemungkinan besar hujan itu belum turun. Jadi apa yang Nuh perjuangkan itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak mudah. Dia akan dianggap gila, dia akan dianggap menentang zamannya. Demi apa? Demi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi sesuatu yang luar biasa, kita lihat di Matius pasal 10 ayat 22, ini yang harus kita lakukan, yaitu apa? Bertahan dalam kebenaran. Jadi dalam membangun sesuatu yang benar, Nuh ini bertahan dalam kebenaran. Matius 10 ayat 22. Di sini dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, oleh karena nama Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Harus bertahan. Nuh bertahan. Bertahan sesuai dengan firman Tuhan. Bertahan dengan apa yang Tuhan ingin Nuh lakukan. Dalam Roma 12 ayat 12, bagaimana seorang percaya, kita anak-anak Tuhan, harus bertahan. Paulus katakan di sini, di Roma, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Paulus katakan sabar dalam kesesakan. Mungkin apa yang kita alami sekarang menyesakan, karena kita harus menjauh dari sesuatu yang tidak Tuhan inginkan. Padahal dunia sekarang sedang menuju ke arah itu. Zaman sekarang ini sangat aneh. Saya sampai terbingung-bingung karena standar kebenarannya sudah tidak jelas. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Lalu siapa yang benar? Yang disukai orang. Standarnya apa? Suka. Kalau banyak yang suka, banyak yang like, banyak yang follow, dianggap benar. Lalu standar kita apa? Apa kita mau ikut sesuatu yang di like itu, sesuatu yang di follow itu, atau kita mau seperti Nuh? Aku ikut standar kebenaran Tuhan. Aku mendengar suara Tuhan. Aku akan lakukan tepat seperti apa yang Tuhan suruhkan. Harus bertahan. Bertahan dalam kebenaran. Yang bagian kedua, bagaimana kita bisa membangun dengan benar. Yang kedua, kita harus lakukan yang terbaik. Do your best. Ketika saya renungkan bagaimana cara Nuh bertahan dalam kebenaran, dia lakukan yang terbaik. Bukan terbaiknya ada dua. Yang pertama ini mengenai pintu yang masih terbuka. Kita perhatikan, semenjak Nuh membangun bahtera, dari awal sampai akhir ada pintu yang masih terbuka. Kalau orang berpikir Tuhan akan melenyapkan semua manusia tanpa hati nurani, tanpa kesempatan, makanya saya menemukan di sini, kalau Tuhan itu sangat peduli dengan manusia, Tuhan masih memberikan kesempatan. Ada pintu yang masih terbuka. Berapa lama pintu itu terbuka? 100 tahun, Bapak Gembala sudah jelaskan, man. 100 tahun Nuh membangun bahtera itu. Kalau boleh dikatakan, 100 plus 7 hari. 7 hari dari mana? Di situ dikatakan, mari kita lihat di ayat pasal 7, ayat 9 sampai 10. Ini sesuatu yang ajaib. Datanglah sepasang apa? Binatang-binatang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera. Banyak yang menafsirkan atau memikirkan bagaimana cara binatang itu dimasukkan oleh Nuh. Bagaimana dia mendapatkan semua binatang-binatang yang mungkin ribuan atau puluhan ribu. Ada yang menafsirkan binatang itu datang kepada Nuh. Binatang itu mendapatkan Nuh. Kita pikirkan sejenak. Binatang saja menurut apa yang Tuhan perintahkan. Ada yang sepasang, ada yang 7 pasang. Datang kepada Nuh. Berapa lama mereka masuk? Kita lihat lanjutkan. Jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Ayat ke-10, setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. 100 hari plus 7 hari terakhir.
Kalau kita hidup di zamanmu, melihat begitu banyak binatang yang datang, apakah kita tidak akan berpikir, ada apa ini? Binatang saja datang masuk ke dalam pintu yang masih terbuka itu. Mana manusianya? Tidak dicatat, ada manusia yang ikut masuk ke dalam pintu yang masih terbuka itu. Kecuali Nuh dan keluarganya, 8 orang. Mana yang lain? Di 2 Petrus 2 ayat 5, ini Bapak sudah bawakan, Nuh terus menerus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mengajak manusia untuk bertobat, untuk ikut masuk. Jadi Tuhan bukan menutup pintu, Tuhan berikan waktu 100 tahun. Plus 7 hari ketika mereka melihat binatang pun masuk. Kenapa mereka tidak masuk? Kita lihat di 1 Petrus 3 ayat 20. 1 Petrus 3 ayat 20. Saya melihat di sini Tuhan itu adil. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan akan menghancurkan, Tuhan akan membasmi. Tetapi Tuhan berikan kesempatan. Kita lihat yang bagian B-nya. Di sini memang dikatakan Yesus waktu disalib. Dan di sini bisa diperdapatkan ayatnya. Tetapi ada sesuatu yang menarik yang bagian B-nya. Yang kita lihat hubungan dengan Nuh. Mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jelas di sini katakan, tidak taat kepada Allah. Tidak mau menurut kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Menanti 100 tahun plus 7 hari. Dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi Tuhan membuka pintu. Pintu yang masih terbuka. Pintu untuk mengundang semua orang ikut, bergabung. Itu saat ini kita mengalami zaman-zaman seperti zaman Nuh. Tuhan masih membuka pintu. Tuhan masih mengundang. Tanda-tanda sudah jelas. Kalau kita lihat di sini binatang-binatang sudah mulai masuk. Tanda-tanda sekarang juga sudah jelas. Tanda-tanda kejahatan sudah jelas. Tanda-tanda orang menolak Tuhan sudah jelas. Tanda-tanda orang tidak taat pada firman sudah jelas. Tapi Tuhan masih membuka pintu. Sampai kapan? Sampai Tuhan menutup pintu. Kejadian 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup. Seperti yang dipintakan Allah kepada Nuh. Nah ini yang bagian B-nya. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Siapa yang menutup pintu? Nuh? Bukan. Istri Nuh? Bukan. Anak-anak Nuh? Bukan. Orang-orang yang di luar? Bukan. Yang menutup pintu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita perhatikan, ada pintu yang terbuka, lebar-lebar. Sampai Tuhan menutup pintu itu. Ketika pintu itu ditutup, maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk lagi. Hanya Nuh dan keluarganya. Ini yang menjadi satu apa yang perlu kita renungkan sungguh-sungguh. Bapak Gembala katakan melibatkan semua anggota keluarga. Jangan sampai ada yang tertinggal. Saya sendiri rindu, saya sendiri masih punya saudara-saudara yang masih mengeraskan hati. Walaupun tanda-tanda sudah jelas, firman disampaikan, bahkan di grup family. Kita saling membombardir dengan firman Tuhan. Saling setiap hari ada yang men-sharingkan firman Tuhan, mengingatkan tentang zaman ini tapi masih mengeraskan hati. Kita perlu doakan untuk orang-orang ini. Karena pintu itu, banyak yang menafsirkan juga, pintu itu adalah Kristus sendiri. Satu-satunya pintu yang masih terbuka. Saat ini masih terbuka. Suatu hari Tuhan akan tutup. Tidak bisa lagi masuk. Siapa yang bisa masuk lagi? Kalau Tuhan sudah menutup pintu itu. Ini perlu kita doakan. Masih ada pintu yang terbuka. Yang bagian kedua, kita harus bertahan dalam masa penantian. Jadi yang bagian A, jadi kita harus doakan. Semasih pintu itu masih terbuka. Untuk saudara-saudara kita, family kita, anggota keluarga kita yang masih di luar pintu itu, yang belum masuk. Yang kedua, bagian 2, bertahan dalam masa penantian. Kejadian 7 ayat 13.
Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Berapa lama Nuh berada dalam bahtera? Ada yang sudah menghitung, kurang lebih katanya sekitar 500 hari, hampir 1 tahun. Kita lihat, Nuh membangun 100 tahun, berada dalam bahtera 500 hari. 500 hari itu berarti 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Bagaimana kita bisa hidup di dalam bahtera tanpa sesuatu yang jelas? Karena di situ semua tertutup rapat. Semua tidak terlihat, hanya terombang-ambing. Bagaimana Nuh bisa bertahan dengan keluarganya? Kita lihat di Kejadian 3 ayat 13, Nuh masuk bersama dengan keluarganya. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Kejadian 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh. Ini pesan ini pernah kita dapatkan. Tuhan tidak lupa. Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Dalam masa yang tidak jelas, dalam masa penantian di dalam bahtera, Tuhan mengingat kita. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Tuhan mengingat. Tuhan memelihara. Ada yang bertanya bagaimana cara mereka makan dalam bahtera? Ya tentunya Nuh sudah menyiapkan makanan. Tapi apakah Nuh tahu dia akan terombang-ambing selama 500 hari? Kita tidak tahu berapa lama kita ada dalam bahtera. Setahun? Setahun lebih? Di mana? Bapak Gembala juga sudah jelaskan. Disuruh Tuhan membuat kapal tanpa layar, tanpa kemudi. Bagaimana mengendalikannya? Tidak bisa. Hanya mengandalkan Tuhan. Saya bayangkan kapal yang begitu besar ketika terangkat oleh air. Kenapa menabrak gunung? Begitu mendabrak karang atau mendabrak gunung, pecahlah semuanya. Hancur. Tidak ada jaminan. Tapi Tuhan menjamin. Tuhan memimpin. Saya lihat sini Tuhan memimpin luar biasa. Bagaimana seorang yang bisa beriman di dalam sebuah kapal yang gelap, yang mungkin tidak bisa melihat keluar saat itu. Terombang-ambing, tapi Tuhan pelihara. Selama 500 hari, Tuhan pelihara. Semua cukup, semua hidup. Ada yang bilang mungkin binatangnya puasa juga, makanannya terbatas. Ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas, Tuhan pelihara selama 500 hari di dalam bahtera. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Bertahan dalam masa penantian ini. Mazmur 55 ayat 22a. Ayat ini dikutip juga oleh Petrus. Mazmur 55 ayat 22a. Serahkanlah khawatirmu pada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan. Ya, orang benar itu goyah. Jadi, Nuh ini adalah orang yang luar biasa. Kita harus salut dengan apa yang dia lakukan, ketaatannya, hubungannya dengan Tuhan, imannya. Membangun di atas gunung, hidup dalam bahtera selama 500 hari. Dia percayakan hidupnya totally, full kepada Tuhan. Ini yang ingin saya ajak pagi hari ini. Ketika pintu masih terbuka, mengapa kita tidak ikut bekerja seperti Nuh? Masih ada orang-orang di luar, masih ada family yang masih tertinggal. Bahkan di masa-masa sulit, di masa-masa gelap, di masa-masa kita tidak tahu apa yang terjadi, yang tidak jelas arahnya, tidak jelas segala sesuatunya, masih ada tangan Tuhan yang memimpin, masih ada tangan Tuhan yang memelihara, masih ada tangan Tuhan yang menjamin kehidupan kita ketika kita mau berjalan bersama Dia. Ini sesuatu yang luar biasa. Seorang Nuh bisa bertahan dalam kebenaran, bisa berjalan bersama Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya pada apa yang Tuhan rancangkan. Full.
apa kok gitu? Sebenarnya apa sih yang Nuh dapatkan ketika dia selamat tiba di gunung tanpa kurang sesuatu apapun? Tuhan peliharakan, Tuhan daratkan dengan sempurna. Saya mendapatkan bahwa untuk seseorang yang hidup benar di hadapan Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan, mari kita lihat apa yang dia nikmati, apa yang dia dapatkan. Kejadian 9 ayat 1. Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Kalimat pertama yang dicatat dalam Kejadian 9 setelah Nuh mendarat dengan selamat, dengan binatang-binatang, dengan keluarganya, maka kata pertama yang diucapkan Tuhan adalah Ia memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan menyatakan berkatnya kepada Nuh dan keluarganya. Amsal 14 ayat 26, ada suatu janji-janji Tuhan yang disampaikan, yang dicatat ketika seorang mau hidup takut akan Tuhan, mau hidup benar di dalam Tuhan. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terjerat atau terhindar dari jerat maut. Jadi takut akan Tuhan ada kemurahan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Mendapat sumber kehidupan. Terhindar dari jerat maut. Dan tentunya ada sesuatu yang luar biasa ketika kita mau hidup menurut kebenaran Tuhan. Seperti Nuh, Amsal 22 ayat 4. Ini ada suatu upah di mana Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Dia, yang mau tetap hidup dalam kebenaran. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Suatu yang luar biasa. Jadi pagi hari ini, maukah saya, ibu bapak, membangun dalam hal yang benar, dengan benar, bertahan dalam kebenaran, walaupun dunia sekarang sudah tidak benar. Kita tetap memegang kebenaran seperti apa yang Tuhan tuliskan, Tuhan aturkan. Kita harus bertahan dalam kebenaran. Kita harus lakukan the best yang kita lakukan, bisa kita lakukan untuk Tuhan. Masih ada pintu yang terbuka. Dan kita harus bertahan dalam masa penantian kita sebelum keluar dari bahtera, di mana Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.